Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada video kali ini kami akan membahas home theater yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah perencanaan sistem audio video. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya Windy Praisti. Nama saya Marwana. Atas nama Wahirda. Home theater sebenarnya istilah ini lebih mendekati hiburan rumah. Sistem home theater pada umumnya merupakan kombinasi dari perencanaan komponen elektronik untuk menciptakan pengalaman menonton film dalam suatu ruang teater yang mengasyikan daripada menonton televisi. Terdapat beberapa komponen utama yang membuat menonton di televisi dan pergi ke bioskop sangat berbeda. Yang pertama adalah pengalaman suara. Kemudian yang kedua, komponennya itu ukuran layar filmnya lebih besar. Dan yang ketiga, menonton lebih nyaman karena dapat menonton semuanya dengan baik. Berdasarkan identifikasi perbedaan yang kenyamanan menonton di film di gedung bioskop tersebut, maka kebutuhan peralatan yang perlu diperhatikan untuk memenuhi gambar besar, jelas, dan sistem suara surround. Sehingga untuk membuat home theater dibutuhkan elemen-elemen minimum seperti layar televisi yang besar, sekurang-kurangnya 27 inci diukur secara diagonal dengan gambar yang jelas. Kemudian pemecah suara surround dan pengerimanya ke speaker. Kemudian yang ketiga, sekurang-kurangnya ada 4 speaker yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, peralatan player atau film broadcast dengan suara surround, terutama dengan gambar yang jernih. Hal utama yang menetapkan kualitas suatu home theater terlepas dari suatu susunan televisi biasa adalah suara surround. Untuk mencapai sistem suara surround diperlukan 2-3 speaker ditempatkan di depan dan 2-3 ditempatkan di samping atau di belakang penonton. Namun bagaimana semua suara ini dipisahkan? Ini merupakan pekerjaan dari penerima audio video yang merupakan jantung dari home theater. Penerima audio video atau yang biasa A-V dan penguat disusun dalam home theater dikerjakan sebagaimana penyusun atau penyusunan penerima dan penguat dalam sistem stereo kebanyakan. Day 2. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai format suara surround. Dalam pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, terlihat bahwa dekoder penerima audio video suara informasi surround dikodekan dalam sinyal audio dan mengendalikan speaker yang sesuai. Sekarang terdapat 2 sumber utama format suara surround home theater, yaitu Dolby Laboratories dan sistem teater digital. Format Dolby Laboratories meliputi variasi versi dari Dolby Digital dan Dolby Prologic. Macam-macam suara surround yaitu 5.1. 5.1 ini berarti 5 speaker ditambah dengan 1 subwoofer. Pengaturan suara surround 5.1 meliputi speaker depan kiri, center, dan kanan. Yang kedua yaitu 6.1. di mana di sini berarti terdapat 6 speaker dan 1 subwoofer. Pengaturan 6.1 mengambil speaker 6 ditambah kanal belakang digital Dolby EX menggunakan format ini. Pemisahan kanal tambahan ke speaker belakang, kanan, dan kiri. Kemudian surround 7.1. Di sini berarti menggunakan 7 speaker dan 1 subwoofer, yaitu Dolby Prologic 2X memiliki pemisah kanal untuk speaker belakang, kanan, dan kiri. Lebih baik dari pemisahan 1 kanal dan pengarahan kedua speaker. Sound system sebenarnya bagaimana membuat suatu home theater lengkap. Namun pertama kali duduk di depan teater yang mungkin terkesan adalah televisi. Jenis-jenis televisi yang cocok untuk digunakan dalam home theater yaitu 1. Televisi direct view standar. Kedua yaitu direksi proyeksi belakang. Ketiga, televisi proyeksi depan atau proyektor. Keempat, layar panel datar. Itu merupakan jenis-jenis televisi yang biasa digunakan pada home theater. Itulah penjelasan dari saya.
Kemudian saya kembalikan pemateri selanjutnya untuk memaparkan materi. Day 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah DVD, flyer, DVD, DVR, dan digital playback line. Kebanyakan DVD diformat untuk satu atau lebih format suara yang memungkinkan gambar yang ditampilkan dalam aspek rasio original. Selanjutnya adalah speaker. Secara ideal sekurang-kurangnya 5 speaker yang identik untuk memperkaya suara dari semua sisi. Kemudian selanjutnya adalah ruang akustik. Kita biasanya berpikir tentang speaker dalam sistem home theater stereo sebagai akhir mata rantai audio dan suatu yang membuat perbedaan paling besar dalam telinga. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan performasi ruangan, yaitu pantulan, penyerapan, dan difusi. Dapat dilihat di gambar. Selanjutnya adalah model gelombang dan resonansi ruangan. Kapan saja kita jumpa permukaan refleksi paralel, ini akan memberi pengalaman derajat tingkat kejadian mengenai gelombang berdiri menyimpan frekuensi bass dan menengah di bawah 300 Hz. Ukuran ruangan ini juga terdiri dari lebar, tinggi, dan panjang. Di sini yang ditampilkan dalam layar adalah ruang tipikal yang memiliki panjang 21 kaki, lebar 12 kaki, dan tinggi 8 kaki. Selanjutnya adalah echo. Echo itu pada umumnya masalah ruangan yang diakibatkan dari permukaan paralel. Akibatnya menghasilkan apa yang dinamakan blitter echo, yaitu suara game yang tinggal setelah bunyi langsung dihentikan. Itu saja penjelasan dari saya. Day 4. Langkah-langkah instalasi sistem home theater. 1. Perencanaan penataan. Ada beberapa langkah untuk menginstal sistem home theater. Langkah pertama yaitu rencanakan tata letak. Langkah kedua, pertimbangkan penempatan saluran-saluran dalam ruang home theater, seperti tempatkan TV pada tempat yang dapat dilihat secara langsung. Langkah ketiga, tempatkan TV agar dapat dilihat secara lurus. Langkah keempat, pasang speaker sebelum mulai ditonton. Langkah kelima, posisikan speaker kanal center di atas atau di bawah TV. Langkah keenam, tempatkan speaker depan sebelah kiri dan kanan pada jarak yang sama pada salah satu sisi TV. Langkah ketujuh, letakkan speaker surround pada jarak yang sama pada kiri dan kanan tempat duduk. Langkah 8, tempatkan subwoofer pada sisi ruang sekitar tengah-tengah antara posisi penonton dan TV. Langkah 9, hubungkan speaker dan sistem teater dengan memasang kabel sepanjang busboard. Yang kedua yaitu instalasi home theater. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan instalasi. Yang pertama yaitu yakinkan sirkulasi udara cukup untuk mencegah timbulnya panas dari dalam. Yang kedua, jangan menempatkan unit pada permukaan selimut yang menghalangi ventilasi. Yang ketiga, jangan menginstal unit di dekat sumber-sumber panas seperti radiator. Yang keempat, jangan menginstal unit dalam posisi ditundukkan. Yang kelima, jaga unit dan disk dari peralatan yang mempunyai kekuatan magnet yang besar. Yang ketiga itu menghubungkan sistem dengan TV. Pemasangan ini merupakan dasar hubungan dari sistem ke speaker dan TV, yaitu menghubungkan dengan televisi, kawat yang diperlukan, menghubungkan antena, mengatur posisi sistem televisi, pemasangan peningkatan televisi. Untuk perawatan, yang keempat itu perawatan penempatan sistem. Yang pertama yaitu tempatkan sistem dalam lokasi dengan ventilasi yang cukup untuk mencegah timbulnya panas pada sistem. Jangan meletakkan sistem pada permukaan lunak seperti permadani. Jangan menempatkan sistem dalam lokasi dekat sumber panas. Demikian pemaparan materi dari kami tentang sistem audio video home theater. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.